Salah satu komponen pembelajaran yang paling penting ialah motivasi. Motivasi juga merupakan salah satu yang paling sulit diukur. Apa yang membuat seorang siswa ingin belajar? Pertanyaan tersebut yang seringkali membuat guru berpikir bagaimana caranya agar siswanya dapat termotivasi untuk belajar tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Motivasi dapat bervariasi, baik intensitas maupun arahnya. Dua siswa mungkin termotivasi untuk bermain video game. Namun, salah satu dari mereka mungkin memiliki motivasi yang lebih kuat untuk melakukannya dibandingkan yang lain. Atau salah satu siswa mungkin memiliki motivasi yang kuat untuk bermain video game dan siswa lainnya juga memiliki motivasi yang sama kuatnya untuk bermain sepak bola. Namun sebenarnya intensitas dan arah motivasi seringkali sulit dipisahkan. Intensitas motivasi untuk melakukan suatu aktivitas mungkin sebagian besar bergantung pada intensitas dan arah motivasi untuk melakukan aktivitas alternatif. Jika seseorang hanya mempunyai cukup waktu dan uang untuk pergi ke bioskop atau bermain video game, namun tidak keduanya, maka motivasi untuk melakukan salah satu aktivitas tersebut sangat dipengaruhi oleh intensitas motivasi untuk melakukan aktivitas lainnya. Motivasi penting tidak hanya dalam membuat siswa terlibat dalam kegiatan akademik, tetapi juga dalam menentukan seberapa banyak siswa akan belajar dari kegiatan yang mereka lakukan atau dari informasi yang mereka peroleh. Siswa yang termotivasi untuk mempelajari sesuatu menggunakan proses kognitif yang lebih tinggi dalam mempelajarinya dan menyerap serta mengingat lebih banyak darinya. Motivasi dalam melakukan sesuatu dapat muncul dengan berbagai cara. Motivasi dapat menjadi ciri kepribadian. Individu mungkin mempunyai minat yang bertahan lama dan stabil dalam berpartisipasi dalam kategori kegiatan yang luas seperti akademik, olahraga, atau kegiatan sosial. Motivasi dapat datang dari karakteristik intrinsik suatu tugas. Ketika tugas yang diberikan dibarengi dengan unsur pendukung yang menyenangkan, tentu saja siswa akan termotivasi untuk mengerjakan tugas tersebut. Konsep motivasi terkait erat dengan prinsip bahwa perilaku yang telah diperkuat di masa lalu lebih mungkin untuk diulang dibandingkan perilaku yang tidak diperkuat atau dihukum. Salah satu alasan mengapa sejarah penguatan tidak cukup menjelaskan motivasi, karena motivasi manusia sangat kompleks dan terikat pada konteks. Pada hewan yang sangat lapar, kita dapat memperkirakan bahwa makanan akan menjadi penguat yang efektif. Bahkan pada manusia yang kelaparan, kita tidak dapat memastikan apa yang akan menjadi penguat dan apa yang tidak, karena nilai penguat dari sebagian besar penguat potensial sangat ditentukan oleh faktor pribadi atau situasional. Motivasi dapat dianggap sebagai dorongan untuk memuaskan kebutuhan, seperti kebutuhan akan makanan, tempat tinggal, cinta, dan pemeliharaan harga diri yang positif. Setiap orang mempunyai tingkat kepentingan yang berbeda-beda terhadap setiap kebutuhannya, dan mereka akan mencoba memenuhi kebutuhan yang mereka prioritaskan untuk diwujudkan. Pada hierarki kebutuhan Maslow, kebutuhan yang lebih rendah dalam hierarki ini harus dipenuhi setidaknya sebagian sebelum seseorang mencoba memenuhi kebutuhan tingkat yang lebih tinggi. Salah satu konsep penting yang diperkenalkan Maslow adalah perbedaan antara kebutuhan defisiensi dan kebutuhan pertumbuhan. Kebutuhan yang kekurangan antaranya fisiologis, rasa aman, cinta, dan harga diri adalah kebutuhan yang penting bagi kesejahteraan fisik dan psikologis. Kebutuhan-kebutuhan ini harus dipenuhi, tetapi jika tidak terpenuhi, motivasi seseorang untuk memenuhinya akan berkurang. Kebutuhan ini disebut kebutuhan defisiensi. Sedangkan contoh dari kebutuhan pertumbuhan seperti kebutuhan untuk mengetahui dan memahami sesuatu, untuk menghargai keindahan, atau untuk mengembangkan apresiasi terhadap orang lain, tidak pernah dapat dipenuhi sepenuhnya. Pentingnya teori Maslow bagi pendidikan terletak pada hubungan antara kebutuhan defisiensi dan kebutuhan pertumbuhan. Tentu saja, siswa yang sangat lapar atau berada dalam bahaya fisik akan memiliki sedikit energi psikologis untuk belajar.
Sekolah dan lembaga pemerintah menyadari bahwa jika kebutuhan dasar siswa tidak terpenuhi, pembelajaran akan terganggu. Namun, kekurangan kebutuhan yang paling penting adalah kebutuhan akan cinta dan harga diri. Siswa yang tidak merasa dicintai dan mampu, kemungkinan besar tidak memiliki motivasi yang kuat untuk mencapai tujuan pertumbuhan yang lebih tinggi. Teresa mengalami perubahan dalam penilaian akademiknya yang memicu pencarian alasan untuk menjelaskan keberhasilan atau kegagalan tersebut. Teori atribusi memperhatikan bagaimana orang merespons keberhasilan atau kegagalan, terutama dalam konteks pendidikan. Teresa, dalam upaya untuk mempertahankan citra dirinya sebagai siswa yang baik, mungkin mencoba merasionalisasi penilaian buruknya dengan mencari faktor eksternal seperti kesulitan tugas atau kondisi fisiknya. Namun, jika pola kegagalan berlanjut, Teresa mungkin mengubah atribusi, menyalahkan gurunya, atau bahkan menganggap bahwa dia tidak pernah menyukai mata pelajaran itu. Teori atribusi menekankan 3 karakteristik utama dalam menjelaskan keberhasilan atau kegagalan. Apakah penyebabnya dilihat sebagai internal atau eksternal, stabil atau tidak stabil, dan dapat dikendalikan atau tidak. Asumsi utama teori ini adalah bahwa orang cenderung mempertahankan citra diri yang positif, mengaitkan keberhasilan dengan usaha atau kemampuan mereka sendiri, sementara kegagalan diatribusikan kepada faktor eksternal yang tidak dapat mereka kendalikan. Locus of control, yaitu keyakinan individu tentang sejauh mana mereka mengendalikan keberhasilan atau kegagalan mereka, juga memainkan peran penting dalam teori atribusi. Individu dengan locus of control internal cenderung mempercayai bahwa usaha atau kemampuan mereka sendiri menentukan hasil, sementara mereka dengan locus of control eksternal cenderung menyalahkan faktor eksternal seperti keberuntungan atau tindakan orang lain. Implikasi teori atribusi dan locus of control terhadap pendidikan sangat besar. Umpan balik yang diberikan kepada siswa dapat memengaruhi persepsi diri mereka. Oleh karena itu, memberikan pujian atas usaha daripada kecerdasan dapat meningkatkan motivasi siswa. Teori ini membantu pendidik memahami bagaimana siswa merespons umpan balik dan bagaimana memberikan umpan balik yang efektif untuk meningkatkan motivasi belajar. Teori atribusi menyoroti bahwa siswa memiliki pola pikir implisit yang menjelaskan keberhasilan atau kegagalan mereka. Carol Dweck dan timnya menunjukkan bahwa pola pikir ini dapat diubah, mempengaruhi pembelajaran dan hasil lainnya. Mereka mengadakan eksperimen di mana siswa diajarkan bahwa kecerdasan bukanlah sifat tetap, melainkan hasil dari usaha. Misalnya, dalam sebuah studi, siswa yang diberi pemahaman ini berhasil meningkatkan nilai mereka. Eksperimen semacam itu menegaskan bahwa pola pikir bisa memengaruhi pencapaian, menambah klaim teori atribusi. Jika pola pikir bisa dimodifikasi dan mempengaruhi pencapaian, itu menunjukkan bahwa pola pikir bukan hanya hasil, tetapi juga penyebab kesuksesan. Sementara sumber motivasi dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama adalah strategi penguatan diri. Strategi ini melibatkan kegiatan seperti perencanaan, monitoring, dan pengaturan atau regulasi yang memungkinkan siswa untuk mengatur diri mereka sendiri dalam belajar. Mereka akan belajar berpikir secara strategis dan mengevaluasi upaya dan hasil mereka sendiri. Yang kedua, ada pemodelan sosial. Pemodelan sosial melibatkan interaksi dengan orang lain yang dapat meningkatkan motivasi individu untuk belajar dan mencapai tujuan. Dalam interaksi ini, siswa dapat memperoleh dukungan langsung dari orang lain, seperti bimbingan, nasihat, penghargaan, atau akan berpengaruh pada keyakinan diri dan motivasi mereka untuk belajar. Yang ketiga adalah penetapan tujuan. Dengan menetapkan tujuan yang spesifik dan realistis, memungkinkan siswa untuk memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang mereka ingin capai dan bagaimana mereka dapat mencapainya.
sehingga mereka dapat lebih fokus dalam mencapai tujuan tersebut. Dan yang terakhir adalah umpan balik atau feedback. Dalam konteks ini, umpan balik dapat berupa feedback positif atau negatif yang diberikan oleh orang lain atau berasal dari hasil pekerjaan sendiri, seperti evaluasi diri atau penilaian. Dan dengan adanya umpan balik ini akan mempengaruhi motivasi siswa untuk meningkatkan kualitas belajar dan mencapai tujuannya. Teori ini menjelaskan bahwa motivasi seseorang untuk mencapai suatu bergantung pada harapan mereka akan imbalan. Atkinson mengembangkan teori motivasi berdasarkan rumusan sebagai berikut. Motivasi sama dengan persepsi probabilitas keberhasilan dikali nilai insentif keberhasilan. Teori ini menunjukkan bahwa motivasi orang bergantung pada hasil estimasi mereka terhadap peluang keberhasilan dan nilai yang mereka tempatkan pada kesuksesan. Aspek penting dalam rumus Atkinson adalah sifat perkalian, yang berarti jika orang percaya bahwa kemungkinan keberhasilan mereka adalah 0, maka motivasi mereka juga akan menjadi 0. Teori harapan ini juga menunjukkan bahwa dalam keadaan tertentu, kemungkinan sukses yang terlalu tinggi dapat merugikan motivasi. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa motivasi seseorang meningkat ketika kesulitan tugas meningkat. Implikasi dalam teori ini adalah proposisi yang masuk akal bahwa tugas-tugas bagi siswa tidak boleh terlalu mudah atau terlalu sulit. Jika siswa percaya bahwa mereka dapat mendapatkan nilai A dengan mudah, maka motivasi mereka tidak akan maksimal. Sebaliknya, jika siswa merasa yakin mereka akan gagal apapun yang akan mereka lakukan, maka motivasi mereka akan menjadi sangat minimal. Oleh karena itu, sistem penilaian harus diatur sedemikian rupa sehingga memperoleh nilai A itu sulit tetapi tetap mungkin bagi yang berusaha. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.